Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Alfariji dengan NPM 2021 435 014 89. Nama saya Muhammad Saifullah dengan NPM 2021 4350 1447. Nama saya Akbar Febrian Nugroho dengan NPM 2021 4350 1427. Saya dan kelompok saya ini ingin mempresentasikan tentang klasifikasi jenis penyakit kulit menggunakan Convolutional Neural Network atau CNN. Solusi diagnosis dini dan akurat menggunakan teknologi AI revolusioner dalam dermatologi. Di sini ada pendahuluan tantangan diagnosis penyakit kulit. Prevalensi global penyakit kulit mempengaruhi 1,79 miliar orang secara global atau GBD 2019, menjadikan salah satu beban penyakit terbesar. Yang kedua, diagnosis subjektif. Diagnosis seringkali subjektif dan sangat bergantung pada pengalaman dan keahlian individu dokter. Ketiga, akses terbatas. Keterbatasan akses terhadap ahli dermatologi terutama di daerah terpencil memperparah masalah ini. Deteksi dini penting. Pentingnya deteksi dini khususnya untuk kondisi serius seperti melanoma yang membutuhkan intervensi cepat. Ada metode diagnosis tradisional dan batasan. Bawain pul. Diagnosis tradisional mencakup inspeksi visual, dermoskopi, dan biopsi yang dianggap sebagai standar emas. Keterbatasannya memakan waktu untuk sumber daya yang signifikan, tingkat variabilitas antar pengamat yang tinggi hingga 20-30% kesalahan pada kondisi tertentu. Keterlambatan diagnosis kritis dapat terjadi menghambat pengobatan yang efektif. Biaya tinggi dan prosedur invasif seperti biopsis. Lanjut, Bar. Woi, Bar. Mengenal Convolutional Neural Network (CNN). Apa itu CNN? CNN adalah arsitektur deep learning yang dirancang khusus untuk menganalisis gambar dan data visual. Ekstraksi fitur mampu mengekstraksi fitur kompleks dan hierarkis secara otomatis dari gambar tanpa intervensi manusia. Identifikasi pola sangat efektif dalam mengidentifikasi pola dan anomali pada citra kulit. Keunggulan menawarkan akurasi tinggi, stabilitas, dan efisiensi komputasi yang unggul dibandingkan metode lain. CNN merevolusi cara kita mendeteksi analisis gambar dalam berbagai bidang termasuk dermatologi. Metodologi implementasi CNN untuk klasifikasi kulit. Yang pertama, akuisisi data menggunakan dataset besar seperti HAM 10.000 gambar dermatoskopik untuk melatih model secara komprehensif. Yang kedua, pemrosesan data meliputi normalisasi, augmentasi gambar, rotasi, zoom, flip untuk meningkatkan robustness dan segmentasi lesi. Arsitektur model. Penerapan model CNN termasuk seperti ResNet 50, Inception V3 atau DenseNet yang telah terbukti efektif dalam klasifikasi gambar. Pelatihan model dilakukan menggunakan GPU ribuan epoch dan fungsi kerugian cross entropy untuk optimasi performa. Proses yang cermat ini memastikan model mampu belajar fitur-fitur relevan dari citra kulit. Selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Saifullah. Hasil dan performa model CNN, akurasi tinggi dan deteksi melanoma.
Model ini mencapai akurasi 85-95% dalam mengklasifikasikan 7 jenis lesi kulit yang berbeda. Khusus untuk deteksi melanoma, model menunjukkan sensitivitas sekitar 90% dan spesifikasi sekitar 85%. Performa ini terbukti setara bahkan melampaui akurasi rata-rata dermatologis berpengalaman. Menurut studi Nature Esteva 2017. Secara keseluruhan, model menghasilkan klasifikasi otomatis untuk berbagai jenis penyakit kulit spesifikasi termasuk melanoma, karsinoma sel basal, dan nevus dengan tingkat akurasi yang menjanjikan. Keunggulan dan arah pengembangan masa depan. Diagnosis cepat dan konsisten memungkinkan diagnosis yang lebih cepat dan konsisten, mengurangi waktu tunggu pasien dan potensi kesalahan manusia. Integrasi seluler. Potensi integrasi dengan perangkat seluler untuk screening awal dan pemantauan di rumah. Data multimodal menggabungkan data gambar dengan riwayat klinis pasien untuk diagnosis yang lebih komprehensif. AI yang dapat dijelaskan. Pengembangan model AI yang dapat dijelaskan untuk meningkatkan kepercayaan dan pemahaman dokter. Kesimpulan, revolusi diagnosis dermatologi. CNN adalah alat yang kuat dan transformatif dalam bidang diagnosis penyakit kulit. Potensinya sangat besar untuk meningkatkan akurasi dan efisiensi diagnosis, membantu mempercepat pengobatan dan secara signifikan meningkatkan hasil pasien secara global, membuka jalan bagi era baru dermatologi prediktif dan personal. Selanjutnya, kita akan melihat web dari klasifikasi penyakit kulit. Di sini ada kulit dengan jerawat. Apakah benar? Ya, salah. Ini normal skin, kulit normal. Padahal ini jerawat. Berarti kita upload ulang. Ini. Ini menunjukkan hasil analisis benign keratosis tingkat kepercayaan 47%, yaitu dengan deskripsi pertumbuhan kulit jinak yang tidak berbahaya, penyebabnya penuaan paparan sinar matahari. Penanganannya umumnya tidak perlu pengobatan, konsultasi dokter jika diperlukan. Di sini ada, kita coba. Di sini terdeteksi akne jerawat tingkat kepercayaan 38%. Penyebabnya penyumbatan pori-pori oleh minyak dan sel kulit mati. Penanganannya pembersihan rutin, produk anti akne, konsultasi dermatolog. Dan ada informasi penyakit. Di sini ada jerawat, eksim, melanoma, basal cell carcinoma, squamous cell carcinoma, benign keratosis, dan normal skin untuk penyakit kulitnya. Dan ada source code-nya di sini. Ya, di sini. Nah, di sini. Oke. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.